wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, yang kami hormati dan kami muliakan para instruktur, ada Pak Sugeng, Pak Umar, dan Bu Atika, dan tentunya yang kami hormati dan sangat berbahagia para peserta BIMTEK tindak lanjut hasil AKMI untuk kelas Jawa Tengah, Bapak Ibu, kelas 35, 36, dan 37. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka, tentunya masih daring ya, karena malam ini adalah malam yang kedua, hari kedua kita, sehingga pelaksanaannya masih daring. Nanti hari keempat ya, atau hari Kamis itu baru kita nanti luring. Tapi semoga dengan daring ini, karena materi kita ada sebagian yang harus disampaikan secara daring, maka malam hari ini Bapak Ibu kita berkumpul bersama, kita niatkan untuk belajar bersama ya. Hari ini atau malam ini kita akan belajar bersama tentang guru yang profesional, tema kita malam ini. Baik, saya kira Bapak Ibu di sini semua merupakan semua ya sudah menjadi Bapak Ibu guru di instansi atau lembaganya masing-masing. Saya kira pengalaman untuk menjadi guru ini nanti yang akan banyak kita sharingkan bersama malam hari ini. Kira-kira apakah selama ini kita ini sudah mencoba untuk menjadi guru yang profesional, atau barangkali nanti ada hal-hal yang fundamental yang perlu kita ubah atau kita update untuk menjadi guru yang profesional itu. Baik, mohon izin para instruktur dan Bapak Ibu semua, saya izin share screen. Baik, sudah muncul Bapak Ibu ya. Ya, malam hari ini kita akan diskusi bersama, belajar bersama Bapak Ibu. Barangkali ini nanti materinya sangat padat dan ringkas, karena barangkali karena malam ini 1 jam begitu, maka untuk materi guru yang profesional ini akan saya sampaikan dengan padat dan jelas. Saya berharap nanti justru malah kita banyak diskusinya, karena seharusnya ini nanti akan menjadi satu bahan diskusi yang menarik ketika profil guru yang profesional ini kita kaitkan dengan profesi kita sehari-hari sebagai guru. Baik, yang pertama mungkin saya akan mengawalinya dengan mengingat kembali bahwa tujuan pendidikan nasional kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Bapak Ibu tahun 2003, Pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita ini adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Wah, luar biasa ini. Kalau kita mengacu dari Undang-Undang Nomor 20 ini tentang Sikdisnas, artinya tugas guru itu begitu mulia, Bapak Ibu. Mengapa saya katakan mulia? Kita ini mendampingi anak-anak yang nantinya merupakan investasi bangsa ini, Bapak Ibu. Ya. Artinya kalau kita berbicara mengembangkan potensi peserta didik, anak-anak kita itu sebenarnya sudah punya potensi, Bapak Ibu. Anak-anak kita ini sudah punya bakat, minat, potensi yang itu secara fitrah sebagai manusia itu sudah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh pencipta kita. Jadi kita ini sebagai guru mendampingi tumbuh kembang potensi itu. Ya, nanti kita akan berbicara tentang karakteristik siswa, bagaimana karakteristik kognitifnya, sosio-emosionalnya, dan lain sebagainya. Di mana itu memang menjadi salah satu hal yang perlu kita ketahui sebagai seorang guru. Jadi nanti kita akan kaji kira-kira menjadi guru profesional itu ada 2 konten atau 2 bagian yang harus kita pahami bersama. Yang pertama itu nanti kaitannya dengan what to teach, atau apa yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita. Dan yang kedua itu how to teach-nya, bagaimana cara membelajarkan itu. Oke, mungkin saya lanjut kepada ini Bapak Ibu. Baik, ini pengingat kita saja. Monggo nanti bisa dimatikan mikrofonnya saat presentasi. Bapak Ibu jangan ragu untuk mengangkat tangan atau raise hand ya. Dan memiliki beberapa pertanyaan, monggo bisa diketik di inbox dan pertanyaan akan kita diskusikan setelah itu.
Baik, kita akan diskusi atau belajar malam hari ini tentang karakter tadi D, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, ya, bagaimana menjadi guru yang profesional, bagaimana prosedur tindak lanjut, kira-kira hasil AKMI nanti, maksudnya apa sih? Bagaimana sih yang dimaksud memperbaiki kualitas pembelajaran yang ada di madrasah, dan seterusnya. Kira-kira, oke, awali kita dengan senyum gembira dan senyuman Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini pelajar Indonesia ini diharapkan nanti menjadi yang pertama pembelajar sepanjang hayat, Bapak Ibu. Anak-anak didik kita ini perlu diajarkan bagaimana cara belajar. Ini modal dasar untuk menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Ini kalau bahasa PLS-nya belajar. Maka anak-anak kita ini perlu kita bekali satu kemampuan, satu keterampilan untuk belajar. Selain itu, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berakhlak mulia, mandiri, bineka, dan seterusnya, gotong royong, kreatif. Saya kira ini memang menjadi satu bagian yang tidak bisa terlepas dalam dunia pendidikan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga, Bapak Ibu. Hari ini kita berada di abad 21. Abad 21 itu artinya anak-anak yang kita hadapi hari ini tentu berbeda dengan zaman-zaman yang dahulu. Zaman-zaman lalu. Mungkin zaman kecil kita gitu ya Bapak Ibu. Namanya pendidikan, pembelajaran itu tentu kita menyiapkan untuk masa depan kita, masa depan anak-anak. Bisa jadi mungkin zaman pendidikan kita dulu ketika kita sekolah bisa jadi sudah tidak relevan dengan kehidupan kita saat ini. Nah, maka kita nanti akan mengenal tentang keterampilan abad 21. Ini learning skill-nya ada di sini Bapak Ibu. Ini ada yang menyebutnya 4C itu ya, atau 4K, 4K, bolehlah. Walaupun sekarang ini secara teoritis sudah banyak disempurnakan. Ada tuh yang ngomong sudah 7C, 6C, dan seterusnya. Monggo. Tapi esensi dari keterampilan abad 21 saya kira minimal ada 4 ini. Kita sebagai guru yang profesional, nanti seharusnya kita berusaha sekuat mungkin untuk menyiapkan anak-anak nanti menjadi anak yang memiliki satu keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Berpikir kritis ini berkaitan dengan kemampuan berupa kecakapan berpikir di mana diperlukan untuk memecahkan soal-soal. Nah, maka dari itu konteks literasi hari ini hadir Bapak Ibu. Ada literasi sains, literasi numerasi, kemudian ada literasi membaca, literasi sosial budaya, dan seterusnya. Semuanya itu ditujukan untuk menciptakan generasi-generasi yang literate. Kita tahu bahwa bangsa yang besar itu tidak hanya memiliki sumber daya manusia, sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang banyak begitu, tapi ditandai bangsa yang berkembang itu dengan masyarakatnya yang literate, memiliki keterampilan literasi. Literasi ini bukan hanya nanti endingnya generasi kita ini terbebas dari buta huruf, tidak. Itu memang bagian, tapi lebih dari itu sebenarnya kita membekali anak-anak kita untuk bisa membaca perubahan zaman dan memanfaatkan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya, nanti maka untuk sampai ke sana, ini sering kita sebut high order thinking skill. Anak-anak kita sudah diajari ke sana. Kemudian creative thinking, berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini sebenarnya nanti kaitannya untuk memahami satu konsep dari sisi yang berbeda sehingga dapat menghasilkan inovasi baru. Anak-anak kita ketika kita mampu membekali mereka untuk berpikir kritis, maka kita berharap akan muncul inovasi-inovasi baru. Bangsa ini tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan, namun ke depan kita harapkan dengan AKMI, kemudian dikembangkan kualitas pembelajarannya melalui keterampilan literasi itu, anak-anak kita, generasi kita ke depan itu bisa memiliki satu inovasi keilmuan, rekayasa-rekayasa baru, sehingga nanti akan
menjadi produsen pengetahuan, tidak lagi menjadi konsumen. Itu harapan kita, Bapak Ibu. Jadi berpikir kritis, menghasilkan inovasi-inovasi baru. Berkolaborasi kemudian yang ketiga. Berkolaborasi ini pada dasarnya berkaitan dengan kerjasama dengan orang lain. Dalam bekerja sama diperlukan ini nanti kebesaran hati untuk berkompromi, meredakan ide kita yang mungkin kurang baik ya, dan menerima ide orang lain yang mungkin lebih baik. Hari ini mustahil Bapak Ibu, kita akan hidup sendirian di dunia ini, sangat mustahil. Maka kemampuan kolaborasi ini yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Kita sekarang mau ngapain saja perlu bantuan orang lain. Kita mau berkarya, mau berinovasi, mau memperbaiki kualitas pembelajaran dan lain sebagainya. Itu perlu kolaborasi Bapak Ibu. Maka kita hadir di sini dalam bentuk tim. Panjenengan hadir di BIMTEK ini nanti akan menjadi tim baru Kemenak yang akan berusaha memperbaiki kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan, khususnya yang ada di madrasah. Kemudian komunikasi. Ini penting untuk dimiliki anak-anak kita, Bapak Ibu. Kemampuan komunikasi ini ibaratkan sebagai lem yang menyatukan ketiga kemampuan di atas. Maka nanti kalau saya sangkutkan sedikit ya, saya kaitkan dikit irisannya tentang literasi sains. Nanti kita akan belajar tentang kemampuan eksplanasi, kemampuan menjelaskan. Kemampuan menjelaskan ini nanti kaitannya juga irisannya ke komunikasi, Bapak Ibu. Ternyata seorang yang menjelaskan, ketika anak berusaha menjelaskan, itu ada kemampuan komunikasi yang diasah. Ada struktur kognitif yang bekerja dengan maksimal di otaknya. Tidak mungkin orang bisa menjelaskan sesuatu tanpa ada struktur yang terbangun di otaknya. Nah, anak-anak itu nanti kalau bisa memiliki satu kemampuan komunikasi, maka ketiga hal yang di atas tadi, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, akan bisa diwujudkan. Sepintar apapun orang, ya ini diperlukan satu kemampuan untuk berkomunikasi. Orang berkarya untuk bisa dikenal orang banyak, dia harus mampu mempublikasikan karyanya. Caranya ya menyampaikan kepada publik dengan tentunya kemampuan komunikasi yang baik, Bapak Ibu. Sehingga proses pendidikan ini memerlukan satu latihan dan keterampilan, baik intelektual maupun kemampuan-kemampuan lain, yang tentunya itu nanti akan menuntut kita sebagai guru untuk bertindak lebih banyak lagi, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya saya masuk di, nah ini Bapak Ibu. Guru yang hebat terletak pada kunci niat, keseriusan, komitmen yang ditanamkan secara ikhlas, serta memiliki keinginan belajar dan selalu mencari ruang belajar untuk menempa keilmuannya, meningkatkan kapasitas kemampuannya, dan guru itu adalah seorang pembicara yang mengasihkan sekaligus menantang. Tugas yang menantang adalah meningkatkan kapasitas peserta didik kita melalui materi atau kata-kata yang disampaikan. Nah, kita ini sebagai koki, Bapak Ibu. Ngomong-ngomong kualitas pendidikan, ini semuanya ada di tangan Bapak Ibu guru semuanya. Ngomong-ngomong kualitas pendidikan, ada pada pembelajarannya, terletak pada pembelajarannya. Maka ketika kita berbicara ingin memperbaiki kualitas pendidikan, sebuah keniscayaan, kita juga harus memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Ketika kita juga akan memperbaiki kualitas pembelajaran kita, tentu siapa lagi kalau bukan guru yang harus ditingkatkan kapasitasnya, kemampuannya, Bapak Ibu. Dan berbicara tentang pembelajaran, kita sebagai guru itu sangat banyak sekali variabel-variabel yang harus kita perhitungkan. Kalau ngomong pembelajaran itu pasti juga ada peserta didik, ada guru yang profesional tentunya, ada sarana prasarana, ada lingkungan, dan seterusnya. Sebenarnya pembelajaran itu kan kita ini membuat lingkungan belajar bagi anak untuk berkembang. Kita ini menyiapkan lingkungan ekosistem yang nyaman untuk anak-anak kita belajar dan mengembangkan kapasitas dirinya tadi.
bahwa satu hal hari ini menjadi tren di pendidikan itu adalah konstruktivisme, konstruktivistik ya, boleh dengan menyebut konstruktivisme terserah. Tapi esensinya bahwa hari ini pengetahuan itu bukan lagi guru yang menuangkan air di gelas. Misalkan kita ibaratkan analogi anak itu seperti gelas, panjenengan menuangkan air atau pengetahuannya ke dalam gelas itu bukan. Itu paradigma lama, Bapak Ibu. Paradigma yang baru, anak-anak itu membangun pengetahuannya sendiri. Nah, ini tugas kita. Guru yang profesional harus mampu memfasilitasi anak untuk membangun pengetahuannya. Maka muncullah satu konsep guru itu hanyalah fasilitator, guru itu pendamping, guru itu partner belajar bagi anak. Yang harus banyak beraktivitas itu anak-anak kita, Bapak Ibu. Siswa-siswa kita. Bapak Ibu guru jadi kreator saja, skenario saja. Biarkan mereka mengeksplorasi. Ada proses trial and error-nya. Kesalahan itu wajar Bapak Ibu dalam proses belajar. Justru malah nanti proses belajarnya ketika Bapak Ibu guru memberikan penguatan-penguatan. Ketika anak-anak melakukan satu misalkan kegiatan aktivitas yang panjenengan desain, itu artinya mereka akan terlatih untuk berkreasi. Dan itu dampaknya besar sekali terhadap penanaman keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan seterusnya tadi. Maka itu tantangan kita, Bapak Ibu. Ke depan, anak-anak kita perlu kita tanamkan hal itu, karena zaman ini terus berubah. Anak-anak kita hidup di abad 21. Jangan sampai nanti kita, guru-gurunya itu hidupnya di era 19 atau era 18 ke bawah. Apalagi kondisi lingkungan sekolah kita misalkan di era-era 17 ke bawah dan seterusnya. Jangan sampai Bapak Ibu. Tapi paling tidak guru yang hebat, guru yang profesional mampu berimprovisasi. Apapun kondisi yang ada di sekolah, apapun keadaan yang ada di lembaganya, inilah nanti usaha kita bersama-sama. Bagaimana dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, kita bisa memfasilitasi anak-anak didik kita untuk belajar dengan maksimal. Baik, coba kita lanjutkan. Selanjutnya ini coba ke karakteristik peserta didik. Nah, anak-anak didik kita ini selalu tumbuh dan berkembang, Bapak Ibu. Berbeda ya, tumbuh dan kembang. Saya kira kalau tumbuh itu nanti orientasinya ke kuantitatif. Anak-anak tumbuh misalkan setiap tahun nambah berapa senti, nambah berapa kilo, itu pertumbuhan. Tapi paradigma perkembangan ini lebih ke arah ke kualitatifnya, ke kualitas. Maka perkembangan kognitif dan psikososial, emosional dan seterusnya ini perlu kita pertimbangkan. Misal, ternyata kalau anak SD atau MI misalkan, itu tahap berpikirnya masih di operasional konkret. Dari karakteristik yang kita pahami, karakteristik kognitifnya itu kita bisa menarik banyak hal nanti. Bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran, bagaimana dampaknya terhadap perkembangan lain yang bisa dikembangkan di sekolah itu. Oke, kemudian kebutuhan peserta didik. Senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan dan seterusnya, melakukan sesuatu secara langsung. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan pembelajaran di MI atau Madrasah Ibtidaiyah, boleh di SD atau pendidikan dasar, maka kegiatan di MI itu seharusnya banyak melibatkan psikomotoriknya, melibatkan kemampuan sosial anak untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan anak-anak didik kita. Ini hari ini kadang-kadang paradigma kita ini perlu kita kita luruskan bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin teringat dengan ceritanya Einstein itu, Bapak Ibu ya, seorang ilmuwan yang menemukan banyak karya itu. Dulu Einstein itu, Bapak Ibu, ketika berada di sekolahnya, ini sambil cerita Bapak Ibu ya, barangkali nanti ini bisa merefleksikan arah kita nanti ke sana. Einstein itu di sekolahnya sudah angkat tangan bahasanya. Saya pernah membaca itu. Jadi sekolahnya sudah angkat tangan, artinya tidak
mampulah mendampingi belajar Einstein kecil waktu itu, karena mungkin perkembangan kognitif, perkembangan lainnya itu tidak seperti teman-temannya yang lain. Kemudian sekolahnya, lembaganya itu menyampaikan kepada ibunya Einstein kecil, ya mungkin kira-kira begini, mohon maaf ibu, mohon maaf mama, gitu mungkin ya kalau generasi sekarang. Ini sekolah ini sepertinya sudah tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi untuk mendampingi belajar si Einstein. Karena ini perkembangannya seperti ini, tidak seperti anak-anak yang lainnya, dan seterusnya. Maka, oke, si ibunya pulang ke rumah, kemudian apa yang dikatakan kepada Einstein kecil waktu itu, Bapak? Oke, nak, mulai besok kamu belajar dengan ibu di rumah. Kalau sekarang mungkin, oke, mulai besok kamu belajar dengan mama di rumah. Karena sekolahmu itu tidak mampu mendampingi perkembangan belajarmu yang sangat baik, sangat berkembang pesat. Kira-kira kalau hal itu terjadi di kehidupan kita sekarang, gimana kira-kira? Ya, apa sampean iki kan gitu ya. Malu-maluin mama, malu-maluin ibu. Kamu kok nggak bisa ngikuti perkembangan teman-temanmu sih di sekolah, misalkan gitu ya. Tapi bagaimana peran ibu waktu itu? Luar biasa. Dia bisa membesarkan hati anaknya. Sehingga yang dikatakan itu berupa kata-kata mutiara. Ini penting. Saya melihat sering itu di sekolah-sekolah itu, Bapak Ibu guru kita kadang muncul kata-kata yang bahkan membuat anak-anak kita itu untuk, bahkan jangankan membesarkan hatinya ya. Artinya kata-kata itu kadang membuat anak kita itu pesimis, tidak mau melakukan sesuatu hal lagi. Ini sangat sering terjadi Bapak Ibu, khususnya di MI. Di MI atau SD, anak-anak MI atau anak-anak usia SD itu sangat memaknai hal-hal sedikit apapun, sekecil apapun yang terjadi di kelas. Sambil contoh, saya pernah meneliti salah satu siswa di salah satu sekolah yang favorit lah ya, sekolah dengan prestasi yang lumayan. Dengan prestasi yang lumayan itu, saya coba datang ke sekolah, saya mengamati beberapa siswa. Ketika guru mencoba menjelaskan kepada anak didiknya, saya coba amati, beberapa kali bertanya kok tidak ada yang maju ke depan ya. Waktu itu ada pertanyaan yang ditulis di papan tulis, siswa diminta untuk maju ke depan menuliskan jawaban itu di papan tulis itu. Kemudian si anak ditanya berkali-kali, saya amati tidak ada yang maju. Padahal saya melihat pekerjaan mereka itu sudah selesai. Tinggal maju saja menulis di papan tulis. Oke, saya biarkan, saya coba amati terus sampai jam istirahat selesai. Sampai siang hari ini juga begitu. Oke, setelah pulang saya coba ngobrol dengan si anak tersebut, beberapa anak yang saya coba amati dari awal tadi. Kemudian saya tanya, ternyata apa Bapak Ibu? Si anak itu tidak berani maju ke depan saat gurunya memberi soal atau menuliskan salah satu contoh soal pengayaan begitu di papan tulis, hanya karena papan tulisnya terlalu tinggi. Luar biasa ya. Hanya karena peletakan papan tulisnya terlalu tinggi, anak-anak itu enggan maju ke depan untuk menuliskan. Karena apa alasannya? Takut dibully temannya, Bapak itu. Kita sering ya melihat itu, kalau anak itu nggak mampu menulis sesuai posisi papan tulis, mungkin agak jinjit gitu ya bahasa kita. Itu kan nggak gitu, itu kan sering dibully itu. Anak-anak kecil itu hanya karena penempatan papan tulisnya yang terlalu tinggi, itu sangat dimaknai loh Bapak Ibu. Oke, dan ini banyak hal nanti kaitannya dengan pengelolaan kelas. Artinya itu nanti akan berdampak yang besar terhadap proses pembelajarannya di kelasnya. Artinya apa? Kadang itu sesuatu yang kecil menurut kita sebagai seorang guru ya, itu tidak ada dampaknya bagi mereka, tidak mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas. Tapi bagi anak itu sangat dimaknai, sangat dimaknai. Baik, oke lah, kita kembali lagi dulu. Selanjutnya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Guru yang profesional ini akan banyak memanfaatkan informasi dari karakteristik peserta untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam memilih dan merancang kegiatan yang akan dilakukan. Baik.
Ya, Bapak Ibu bisa di-mute dulu ya mikrofonnya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Artinya guru yang profesional ini memanfaatkan informasi dari karakteristik peserta didik untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam memilih dan merancang kegiatan yang akan dilakukan. Ini sangat relate, sangat nyambung dengan tujuan AKMI hari ini. Nah, Bapak Ibu, karena hari ini kita kaitkan dengan AKMI, maka ketika Bapak Ibu nanti mendapat informasi, ya kemarin kan sudah dilakukan asesmen misalkan. Asesmen sudah dilakukan, kemudian saat ini masih dalam proses pengolahan begitu. Ketika nanti Bapak Ibu pada tiba waktunya untuk mendapatkan informasi anak didikku ternyata berada di level ini. Oh, ternyata kelas saya ini mayoritas berada di level ini dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sebagai guru yang profesional mampu menjadikan informasi itu untuk acuan dalam memilih dan merancang kegiatan yang akan dilakukan. Ini saya kaitkan nanti dengan how to teach-nya Bapak Ibu, bagaimana membelajarkan. Oke, kemudian guru harus menciptakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas serta tepat sasaran sesuai usia perkembangan siswa. Nah, ini ngajarkan anak MI, ngajarkan anak MTS, MA, atau mungkin perguruan tinggi ini tentu beda Bapak Ibu ya. Maka yang saya katakan di awal tadi bahwa anak-anak itu secara karakteristik memiliki banyak hal yang perlu kita ketahui, mulai perkembangan kognitifnya, sosio-emosionalnya, dan seterusnya. Maka jika suasana pembelajaran yang menyenangkan dan memberi ruang kreativitas, antusiasme belajar meningkat, mengikis rasa bosan dengan pemberian tugas yang sesuai dan mendukung. Ini Bapak Ibu nanti kalau ngajar setelah BIMTEK ini kira-kira luar biasa nanti. Skenario pembelajaran lebih beragam, aktivitas anak-anak juga lebih beragam, sehingga nanti yang banyak beraktivitas di kelas itu bukan Bapak Ibu guru yang mungkin menyampaikan materi terus ya, tapi bisa saja nanti anak-anak Bapak Ibu melalui brainstorming, melalui beberapa aktivitas yang memungkinkan dia melakukan penyelidikan misalkan atau melakukan aktivitas-aktivitas untuk membangun pemahamannya, pengetahuannya. Setelah itu dia di-sharingkan ke teman-teman. Ya kembali ke tadi, bagaimana kita mengembangkan keterampilan komunikasinya, eksplanasinya. Oke, saya kira itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana menjadi guru yang profesional? Ada beberapa keterampilan seperti bertanya, pendekatan dan metode pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, membimbing, keterampilan memberi penguatan, dan seterusnya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan yang namanya keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar itu kan banyak, mulai dari keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan memberikan penguatan, mengadakan variasi, dan seterusnya. Hal-hal semacam itu perlu kita recall lagi Bapak Ibu ya. Kita panggil lagi pengetahuan kita tentang itu untuk kemudian hari ini kita mantapkan lagi keterampilan dasar mengajarnya. Oke. Dan selanjutnya ini berkaitan dengan prosedur tindak lanjut AKMI. Yang pertama di awal ada pelaksanaan AKMI di madrasah sasaran untuk mendapatkan diagnosis. Setelah nanti AKMI ini berlangsung, asesmennya sudah selesai, maka data-data atau hasil level per kelas yang panjenengan jadi guru di situ ya Bapak Ibu, misalkan guru di kelas berapa, itu akan muncul nanti hasil diagnosis itu. Maka nanti guru-guru madrasah diberikan penguatan tentang 5 tingkat itu. Mulai dari kemahiran yang ada ya Bapak Ibu, mulai level perlu intervensi, level dasar, sampai pada nanti level perlu ruang kreasi. Setelah itu laporan hasil diagnosis diberikan ke setiap madrasah dan kemudian nanti guru pengampu mata pelajaran dapat merancang kegiatan pembelajaran. Nah, ini nanti yang banyak akan kita pelajari Bapak Ibu.
selama nanti BIMTEK ini panjenengan nanti kira-kira akan belajar bersama dengan kita. Kira-kira kalau levelnya ini membelajarkan literasi numerasi bagaimana ya? Kalau levelnya perlu intervensi untuk membelajarkan sainsnya bagaimana? Sampai nanti pada ruang kreasi. Perlu ruang kreasi ya, bukan ruang rekreasi. Itu kan kita nanti. Kemudian yang terakhir diharapkan adanya perbaikan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan hidup siswa. Nah, ketika semua nanti itu bisa kita combine, artinya nanti akan menjadikan pembelajaran kita ini pembelajaran yang efektif dan efisien. Tentunya untuk mewujudkan beberapa peningkatan dalam praktik pembelajaran kita. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang malam hari ini perlu kita diskusikan kaitannya menjadi guru yang profesional tadi. Mungkin penguatan sedikit kaitannya dengan guru profesional Bapak Ibu. Ini memang banyak pakar juga mengatakan atau berpendapat ini adalah salah satu kompetensi atau beberapa kompetensi yang perlu kita kuasai. Selain tadi ada kita mengenal dengan 4K tadi, keterampilan abad 21, dan lain-lainnya tadi, learning skill, literasi skill, dan life skill-nya. Selain itu kita juga perlu memahami kompetensi-kompetensi menjadi seorang guru. Nanti mungkin bisa kita diskusikan setelah ini, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian itu. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Dan pada intinya, guru yang profesional itu sambil atau saya peras saja ada dua hal ini. Kita memahami apa yang akan kita sampaikan pada nanti kita atau what to teach-nya, apa yang akan kita ajarkan. Itu kaitannya di konten ya Bapak Ibu. Tapi kalau how to teach-nya itu bagaimana cara kita membelajarkan kepada anak-anak kita. Baik, saya kira itu untuk pemantik kita di malam hari ini tentang guru yang profesional. Monggo barangkali dari Bapak Ibu bisa direspon atau ada pertanyaan kaitannya dengan materi kita malam hari ini. Monggo kita bisa diskusikan bersama. Saya kira untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Atika ya. Oke, silakan Bu Atika. Ya, terima kasih banyak Pak Bagus, materinya sangat bagus dan bermanfaat. Kalau guru profesional, kata Pak Bagus adalah what to teach dan how to teach. What to teach berarti apa yang kita pelajari bisa sampai, dan how to teach itu apa yang kita punya, gimana caranya apa yang kita punya itu sampai 100% kepada muridnya gitu ya. Jadi apa yang kita miliki ini pengetahuannya sampai ke muridnya, jangan sampai kita punya 100% yang diterima murid hanya 50%. Makanya how to teach, gimana cara belajar yang baik agar pengetahuan yang kita punya sampai ke muridnya. Nah, di situ kita akan belajar sharing-sharing di sini. Nah, di sini udah ada 2 orang yang mengangkat tangan nih dari tadi, kayaknya interest banget sama apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Bagus. Silakan Sunarni, Bu Sunarni ya ini. Bu Sunarni. Bu Sunarni. Bu Sunarni. Apa Bu Diana dulu aja? Bu Diana boleh. Bu Diana dulu, silakan Bu Diana ingin bertanya. Bu Diana dengar nggak? Bu Diana? Oke, aku mati dulu deh. Ya, kameranya masih belum muncul Bu Atika ya. Hanya untuk tangan aja nih kayaknya. Kayak kalau Bu Sunarni gimana? Atau Ibu Bapak yang lain ingin bertanya atau ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus, silahkan. Siapa? Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Agus, silakan. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam. Ya, hampir ini sama ini ya, Pak Agus, Pak Bagus. Iya. Monggo. Ini kebetulan tempat kami belajar itu ada di desa ya Pak ya. Ya. Ya, kami di Kabupaten Blora, terutama di Rawan Jublatong ini di desa.
yang jadi permasalahan untuk pendekatan ke anak itu sekarang itu gimana mudahnya kita pendekatan dulu ke orang tua. Nah itu caranya itu bagaimana itu Pak Bagus? Terima kasih, itu dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung direspon atau di ini dulu buat Ika? Langsung aja Pak, biar cepat Boleh, selesai ya. gitu ya. Baik. Ini Pak Agus Swanto, terima kasih. Ini pertanyaan langsung praktis Pak Agus ya. Kondisi di lokasi atau mungkin di sekolah Pak Agus. Jadi memang Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama, pendidikan itu memang ada 3 pusat pendidikan itu ya. Yang pertama pendidikan di sekolah, tapi yang pertama itu di keluarga lah ya, pendidikan informal di keluarga, kemudian pendidikan formal, yang mungkin kita hari ini ngajar di MI atau di SD, di MTS, dan seterusnya itu masuk pendidikan formal. Dan yang ketiga ada pendidikan non-formal atau pendidikan di masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum, makro, maka ketiga wilayah ini harus kita jadikan satu. Semuanya harus kita integrasikan, kita kolaborasikan. Kita nggak bisa ngomong pendidikan, hanya berbicara pendidikan di sekolah saja. Kita juga tidak bisa membicara pendidikan tapi hanya di keluarga. Maka ketiga hal ini harus bersinergi antara pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Itu pertama barangkali paradigma yang harus kita ingat. Yang kedua, kasusnya Pak Agus tadi mungkin kalau saya tidak salah menangkap, kira-kira bagaimana membangun hubungan dengan orang tua, begitu Pak Agus ya. Nah, Bapak Ibu, ini langsung teknis saja. Saya itu pernah kunjungan di beberapa SD, salah satu SD yang bagus ya. Memang tidak terlepas hubungan dengan orang tua, Bapak Ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan sekolah atau lembaga itu memiliki jadwal-jadwal rutin begitu untuk melakukan komunikasi dengan orang tua. Misalkan dalam kondisi pandemi seperti ini justru seharusnya kita ini banyak melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan orang tua. Apalagi kalau kita hari ini belajarnya dari rumah, sebelumnya ini kan kita mengalami pandemi itu selama mungkin kurang lebih 2 tahun lebih Bapak Ibu ya. Maka komunikasi sekolah dengan orang tua ini harus intens. Kita tidak bisa melihat perkembangan belajar anak secara langsung karena beliau anak-anak kita itu kan belajarnya dari rumah. Maka kita bisa mengetahui informasi itu melalui orang tua ini. Kalau melihat pengalaman sekolah-sekolah yang menjalin komunikasi dengan orang tuanya baik itu diagendakan Pak Agus. Jadi mungkin di awal semester atau mungkin di awal tahun ketika kenaikan itu Bapak Ibu guru mengundang orang tuanya datang ke sekolah. Dan itu dibangun satu komunikasi yang nyaman, yang menarik begitu. Sehingga disampaikan bahwa ke depan itu ada mungkin monitoring dan evaluasi pembelajaran itu tidak hanya di sekolah saja. Tapi kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan anak-anak kita itu di rumah. Nah, otomatis ketika hal itu menjadi satu tujuan bersama, orang tua itu ketika proses diskusi dilibatkan dalam mungkin momen-momen yang insidental di setiap bulannya mungkin tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Dan itu sekolah juga harus menyampaikan progres-progres perkembangan anak didiknya itu kepada orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu, orang tua itu menunggu Bapak Ibu informasi perkembangan anak. Saya kira orang tua itu juga sangat senang ketika sekolah-sekolah itu melibatkan mereka dalam memantau perkembangan belajar anaknya. Oke, jadi kira-kira bisa jadi guru kelas itu menyampaikan perkembangan itu kepada orang tua. Bisa jadi sip-sipan di model shift begitu Pak Agus. Jadi tidak harus satu kali pertemuan langsung misalkan siswanya di situ ada 30. Ya bolehlah itu. Misalkan satu kali langsung 30 orang tua diundang gitu. Tapi kalau mau diundang 5 begitu atau 10 begitu boleh. Dengan harapan komunikasi itu lebih intens
dan yang disampaikan guru itu lebih dialogis. Oke, Bapak, Ibu, atau misalkan Bunda, kira-kira si Ananda ini kalau di rumah bagaimana ya? Mungkin proses belajarnya atau pendampingannya. Ini kalau di sekolah saya lihat Ananda ini sudah bagus, Bapak, untuk misalkan poin ininya. Tapi saya melihat untuk di bagian ini sepertinya di sekolah ini saya belum melihat perkembangannya yang bagus. Kira-kira di rumah bagaimana? Oh, kalau di rumah bagus kok, Pak, misalkan. Di rumah bagus, Bu. Tapi kok di sekolah belum. Nah, ini ada cross check, kemudian nanti disinkronkan kira-kira perkembangan di sekolah dan di rumah seperti apa. Nah, ini perlu pendampingan, Bapak Ibu. Orang tua itu saya kira sangat senang dengan hal semacam itu. Apalagi Bapak Ibu memberikan solusi. Oh, kira-kira ketika anak kita ini punya problem, punya masalah, kaitannya dengan perkembangan belajarnya. Bapak Ibu atau orang tuanya diberitahu, Bapak Ibu ini kalau saya melihat perkembangan belajar Ananda ini di poin ininya masih kurang, dan kami berharap Bapak Ibu bisa melakukan pendampingan ya di rumah, atau mungkin pendampingan masalah pembiasaan budaya, misalkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di madrasah itu macam-macam, mulai dari sholat duhanya. Kalau saya sampaikan tadi kan sifatnya lebih ke kognitifnya, Bapak Ibu. Bisa jadi itu nanti perkembangannya lebih ke arah pembiasaan atau perkembangan nilainya itu. Nilai di sini bukan nilai nominal ya, tapi karakter sikapnya yang ada di sekolah. Dan itu pengalamannya Bapak Ibu atau orang tua murid itu sangat senang. Sangat senang ketika ada informasi dalam rangka pengembangan kompetensi anaknya itu. Saya kira itu Pak Agus, nanti monggo kalau mau direspon kira-kira bagaimana, atau Bapak Ibu yang lain kita diskusi, ada apa-apa yang ngalir santai gitu ya, monggo. Begitu Bu Atika atau mungkin Pak Agus. Bagaimana Pak Agus? Cukup jelas ya tadi penjelasan dari Pak Bagus. Apakah ada pertanyaan lagi dari Pak Agus? Ya, terima kasih Pak Bagus penjelasannya. Mudah-mudahan bisa kami respon dan kami kembangkan di sekolah kami. Terima kasih Pak Bagus. Ya, sama-sama Pak Agus. Oke, lanjut ya ke Pak Saifuddin. Pak Saifuddin. Ya. Oke, ya silakan Pak. Dengar ya. Terima kasih. Jadi berbicara dunia pendidikan ya, apalagi berkaitan dengan profesionalisme guru, kita dituntut untuk profesional. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan ini kan terus berubah, disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga bisa kan perubahan pola pikir pendidik dengan pola pikir peserta didik itu kan harus disatukan. Nah, dengan demikian kan kemudian dalam perkembangannya juga para pendidik ini kemudian banyak mendapatkan model-model pembelajaran melalui diklat, bintai kayak gitu. Nah, ketika dalam kondisi masih bintai, cita-cita untuk mengimplementasikan hasil BIMTEK itu luar biasa semangatnya. Jadi menggebu-gebu ketika masih berada di bangku diklat kan begitu. Nah, kemudian masalahnya ketika kita sudah masuk kembali ke madrasah, kembali ke sekolah itu, nah semangat yang semula barangkali 80-90% itu kemudian masuk ke sekolah itu tinggal 30-40% lagi karena melihat kondisi barangkali sarana prasarana yang belum terpenuhi, begitu ada problematika seperti kemudian lingkungan yang kembali ke lingkungan lama gitu. Nah, kira-kira gimana itu Pak untuk menumbuhkan tadi hasil diklat kemudian diimplementasikan ke sekolah, ke madrasah biar semakin tumbuh gitu, semakin berkembang semangatnya, tidak kemudian turun lagi. Nah gitu. Kira-kira tipsnya itu seperti apa itu Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin. Ini juga praktis banget di pertanyaannya. Terima kasih. Luar biasa. Baik Bapak Ibu. Itu masalah yang saya kira dialami banyak orang Pak Saifuddin. Ya.
Artinya ketika proses pelatihan, diklat, memang semangat kita ini seolah-olah luar biasa merubah semuanya nanti kalau kembali ke kelas gitu ya. Tapi ketika kita sudah kembali Pengennya ke gitu, sekolah, Pak. iya, kembali ke sekolah masing-masing, semangat itu kira-kira kalau di BIMTEK 100%, minggu pertama itu kira-kira masih 80% gitu ya. Minggu kedua sudah mulai 75, minggu ketiga 60, atau bahkan bulan depannya itu sudah habis gitu ya. Tapi memang ini Bapak Ibu, untuk merawat semangat itu kita memerlukan satu komunitas. Nah, ini satu komunitas. Kalau sekarang ini trennya ada komunitas belajar, itu komunitas berpikir. Bapak Ibu kalau nanti mengkaji teori pembelajaran baru di Barat itu sudah muncul komunitas-komunitas belajar. Maka saran saya bikin komunitas itu, Pak. Ini langsung praktis saja ya. Untuk merawat motivasi kita, merawat semangat kita itu silakan Bapak Ibu bikin komunitas itu. Komunitas kira-kira guru-guru atau mungkin kalau di lembaga itu buat komunitas yang memungkinkan dan mampu menumbuhkan semangat itu terus ada gitu. Selain memang peran kepemimpinan di lembaga itu sangat dibutuhkan untuk itu, Pak. Peran kepemimpinan kelembagaan itu diperlukan. Khususnya kalau kita berada di madrasah ya kepala madrasahnya. Ya tidak terlepas juga termasuk kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran atau kepemimpinan pembelajaran itu harus dimunculkan. Dan saran saya kalau kita memiliki komunitas itu ada progresnya. Kita memiliki, kalau model dulu kan ada apa ya istilahnya. Kalau di Prodigi ada tim teaching, tapi kalau di level madrasah atau pendidikan dasar itu komunitas-komunitas itu yang harus dihidupkan kembali. Kalau kita berbicara langsung praktis di madrasah, peran apa ya? Pengawasan, monitoring itu juga harus ditegakkan lagi, Pak Saifuddin. Jadi kira-kira kalau kita di sekolah itu punya ini, renov itulah bayangan saya. Jadi punya rencana strategis, punya rencana operasional itu nggak apa-apa kita seolah-olah menjadi kesana lah ya. Jadi kita tahun ini memiliki target gitulah. Artinya semangat kita itu, tenaga kita itu kita gunakan untuk mencapai itu. Kadang orang-orang itu kalau nggak punya target, semangatnya kadang kurang juga. Dan target itu benar-benar dikawal. Artinya kemampuan leadership dalam kelembagaan itu benar-benar nanti berperan sekali itu. Ketika kita memiliki satu rencana atau nanti jangka pendek, jangka panjang ya kalau kelembagaan itu. Jadi sekolah itu jangan pokoknya pembelajaran terus berlangsung gitu enggak. Pokoknya tiap hari ngajar ya, tagihan kurikulum CPL-nya semua tuntas, kita anggap pendidikan kita sudah hebat gitu. Pendidikan kita ini sudah jalan Bapak Ibu. Ya luar biasa lah ya berjalan. Tapi kita harus melihat kanan kiri kita, tetangga kita. Pembandingnya kan itu. Kalau kita melihat diri kita sendiri, kadang-kadang, waduh kita sudah hebat lah ini. Pembelajaran pokoknya tema sudah selesai, CPL-nya terselesaikan, materi selesai, sudah selesai. Tapi kanan kiri kita ini terus berlari. Kanan kiri kita terus berlari. Maka kalau dikatakan Pak Saifuddin tadi, zaman ini terus berubah. Bapak Ibu, kita menyiapkan generasi ke depan. Kalau hari ini kita ngomong ada 8 keterampilan dasar itu, saya kira itu harus dilebihkan Bapak Ibu. Khususnya di keterampilan ICT-nya atau IT-nya itu. Walaupun peran guru dengan adanya pandemi kemarin itu, saya kira semakin membuktikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu tetap tidak bisa menggantikan peran guru. Gitu. Kita dulu sebelum pandemi kan seolah-olah teknologi berkembang pesat, wah ini kayaknya kerjaan guru bakal tergantikan nih dengan adanya teknologi yang luar biasa. Tapi hari ini kita memaksa diri untuk memakai teknologi juga enggak juga gitu kan ya. Tetap peran guru itu diperlukan dalam proses pendidikan itu. Mungkin dari aspek kontennya mungkin iya tergantikan. Tapi dalam aspek mendidiknya saya kira itu tidak bisa dilakukan oleh mesin Bapak Ibu ya. Itu unsur-unsur guru tetap harus muncul dalam pembentukan nilai-nilai yang ada di diri siswa itu. Dan itu tadi Pak Saifuddin, saran saya membentuk satu komunitas di sekolah itu, bikin rencana, bisa jangka pendek, jangka panjang, dan itu dimonitoring. Betul. Sehingga semangat kita itu tidak hilang. Terus dimonitoring. Karena
kadang semangat kita itu menguap karena tidak ada yang ingatkan lagi, gitu. Nggak ada yang ingatkan lagi. Maka pentingnya nanti monitoring kira-kira implementasinya sampai mana, dikawal betul, dan ini memerlukan energi yang luar biasa untuk mengawal itu. Maka saya kaitkan tadi peran leadership kelembagaan juga diperlukan nanti. Saya kira itu Pak Saifuddin, dan mungkin banyak lagi pengalaman Bapak Ibu di sini. Saya kira mungkin para instruktur, Bapak Ibu yang lain mungkin punya best practice, kira-kira di lembaganya itu punya budaya yang seperti apa, saya kira nanti bisa di-sharingkan di sini untuk tadi merawat semangat kita untuk terus berkembang maju itu. Dan salah satunya itu tadi Pak, kita harus melihat orang lain. Jangan selalu melihat lembaga kita saja, kita lihat keluar deh gitu. Biar kita ini nggak merasa paling sudah bagus gitu. Artinya kita harus melihat keluar lembaga-lembaga, progres-progres yang lebih besar sehingga kita juga termotivasi untuk mengembangkan itu. Saya kira itu Pak Saifuddin. Begitu Bu Atika. Ya, baik Pak Bagus. Ya, bagaimana Pak Saifuddin? Ya, sudah, terima kasih. Ya, sangat jelas ya Pak. Buat komunitas belajar, terus ada tim teaching-nya, misalnya Bapak itu mata pelajaran apa, silakan bikin tim teaching, buat rencana, buat target yang jelas, target dalam 1 semester ini apa, siswa sudah bisa apa gitu kan, dan peran pengawasan dan monitoring. Tambahannya mungkin biasanya pembelajarannya lebih ke realistik ya, jadi dekat dengan siswa, jadi siswa itu nggak bosan ya Bapak Ibu, adanya model pembelajaran atau modul ajar juga bagus itu. Selanjutnya satu lagi apa palingan, saya lihat di kolom chat ini ada yang ngechat dari Bu Endah, katanya Pak Bagus, Pak Bagus minta penjelasan sebenarnya tugas utama guru itu sebagai fasilitator untuk mengembangkan potensi siswa atau guru harus memintarkan siswa, karena orang tua saat ini melihat anak-anak mereka mendapat hasil yang baik tapi mereka tidak mau terlibat dalam prosesnya, sehingga guru mempunyai beban berat kepada wali jika nilai anak mereka kurang memuaskan. Keadaan sekolah kami kebanyakan wali hanya menyerahkan pendidikan sekolah saja tanpa pendampingan di rumah. Mohon solusinya buat Pak Bagus, silakan Pak Bagus dijawab. Ini juga kasuistik sayangnya yang terjadi di siapa ini Bu Indah ya. Baik Bu Indah, terima kasih pertanyaannya. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang anak-anak kita itu sudah memiliki potensi. Saya kira potensi itu kita sebagai guru harus mendampingi tumbuh kembangnya anak-anak itu. Termasuk mungkin kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua itu tentu kita akan mengamati anak-anak kita lah. Kita cari lingkup yang kecil saja dulu. Termasuk nanti anak didik kita. Kita sebagai orang tua itu kan tentu mengamati bagaimana perkembangan anak-anak kita. Kalau ternyata anak kita misalkan yang pertama itu yang menonjol di aspek ininya, di sisi ininya. Yang kedua itu berbeda dengan yang pertama, kira-kira aspek ini yang lebih menonjol, dan seterusnya. Maka sebenarnya pendidikan dasar itu, salah satunya perlu mendiagnosis itu Bapak Ibu. Anak-anak kita ini perlu didiagnosis sejak dini, kira-kira potensinya itu di mana. Dan ini yang kadang orang tua itu selain tidak mau terlibat, juga tidak mau tahu potensi-potensi yang dimiliki anaknya. Pokoknya ya, matematikanya dapat 100, gitu kan. Bahasanya dapat 100, IPA-nya 100 dan seterusnya. Semuanya orientasinya ke nilai. Berapa banyak Bapak Ibu anak-anak didik kita itu yang mungkin di SD atau mungkin di usia dini itu ya, perkembangannya belum seperti teman-temannya, artinya masih agak lambat gitu. Tapi ketika mereka nanti didampingi dengan cara yang benar, prestasinya justru akan lebih melejit. Sambil contoh Bapak Ibu, bisa jadi seorang Ronaldo itu ya, seorang atlet bisa kemampuan sepak bolanya itu luar biasa. Kita belum tahu ya, kira-kira nilai matematikanya dulu berapa gitu ya. Messi itu, atau mungkin kemampuan yang lain. Nah, paradigma ini yang harus kita sampaikan kepada orang tua Bapak Ibu, khususnya orang tua wali yang
kadang-kadang itu menyerahkan semuanya ke sekolah. Pokoknya di rumah karena sibuk kerja gitu ya. Ini yang harus kita pahamkan bahwa keluarga, peran keluarga dalam menyukseskan, mewujudkan keberhasilan pendidikan anak didik kita itu penting. Guru bukan Superman yang tiba-tiba anak-anak bisa kita sulap gitu ya, semuanya jadi sempurna. Kita bertemu di sekolah itu berapa jam Bapak Ibu? Mereka juga berinteraksi dengan keluarga, mereka juga berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Tapi paling tidak itu semua ketika dipahami para orang tua juga bisa memahami bahwa anak-anak kita ini perlu diarahkan. Selain kalau peran kita sebagai guru yang profesional, saya katakan Bu Endah menjadi fasilitator Bu Endah. Kita ini hari ini kalau trennya pendidikan yaitu tadi kita menjadi partner belajarnya, orientasinya kalau menjadi partner fasilitator yang aktif belajar itu nanti siswanya. Nah sekarang kan ada istilah learning by doing ya, belajar sambil melakukan ya, termasuk tadi tren-tren konstruktivis itu anak-anak yang banyak melakukan aktivitas belajar. Dan sekarang ini sudah banyak model-model yang bisa panjenengan adaptasi. Model-model pembelajaran yang kira-kira banyak memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplor diri, membangun pengetahuannya. Dan itu sangat bermanfaat Bapak Ibu ketika nanti diadaptasi dalam pembelajaran kita. Saran saya sih Bapak Ibu, khususnya Bu Endah tadi, ketika mendampingi anak-anak dengan wali murid dengan kondisi seperti itu, ajak dialog deh gitu ya. Coba kita ajak dialog, biar pemahaman kita itu sama antara guru-guru di sekolah, orang tua di rumah, gitu kira-kira. Bahwa anak-anak kita ini memiliki bakat dan potensi masing-masing. Terlepas kita harus tetap memberikan performa yang terbaik, Bapak Ibu ya dalam pembelajaran itu. Memberikan pelayanan yang terbaik pada anak-anak didik kita untuk bisa mengembangkan diri itu tadi. Kalau di luar itu pendidikan dasar itu apa sih Bapak Ibu? Core ID-nya tujuannya hanya untuk mengenalkan dia dengan lingkungannya. Kita ini saya kira materinya juga banyak ya di MISD itu. Kalau saya bandingkan zaman saya sekolah dulu aja, kayaknya sekarang ini dulu materi saya SMP sudah dikaitkan di SD sekarang ini atau di MI ya. Kalau di luar itu banyak pendidikan dasar itu orientasinya mengenalkan dia dengan lingkungannya Bapak Ibu. Bagaimana dia mengenali dirinya sendiri. Aku ini siapa sih? Bakat saya ini apa? Potensinya saya ini apa? Dia mengenal peran keluarga, dia mengenal peran masyarakat, peran sekolah, dan seterusnya. Jadi ibarat kita ini mau memberikan ini kepada siswa, kita ini nggak memberikan ikannya, kita ini memberikan kailnya gitu kira-kira. Jadi kita harus memberikan satu keterampilan, kemampuan, anak-anak itu bagaimana belajar. Jadi kalau kita sudah memberikan satu pengantar bagi dia, bagaimana sih cara belajar? Saya kira ada atau tidaknya guru, mereka akan tetap belajar. Apalagi hari ini kalau kita kaitkan dengan UN sudah hilang Bapak Ibu ya, ujian nasional itu. Maka kalau paradigma kita selama ini belajar itu hanya untuk UN, maka ketika ujian nasional ini hilang, kita tidak ada lagi semangat untuk belajar. Tapi monggo kita rubah, saya kira mindset itu kita rubah bahwa ujian nasional itu sebagai sarana untuk belajar. Tidak untuk menentukan satu kelulusan gitu ya. Tapi kalau UN tidak ada, kita harus tetap belajar untuk itu. Untuk mempersiapkan itu. Saya kira itu nanti relate-nya ke situ Bu Endah Puji Astuti nih ya. Jadi dipahamkan orang tuanya, diajak dialog, komunikasi, dan fungsi kita sebagai guru tadi memang lebih kepada fasilitator dan mendampingi tumbuh kembang potensi anak-anak didik itu, Bu. Walaupun memang kita ini juga bingung juga, kita kan ditarget ada kurikulum, CPL itu kan harus selesai, gitu kan. Tapi saya sarankan walaupun kita mengacu pada itu, aspek-aspek pembelajaran nilainya jangan sampai dikesampingkan lah, gitu. Baik, mungkin saya kira itu Bu Atika dan Bu Endah. Terima kasih banyak Pak Bagus. Sebenarnya itu pertanyaan mirip sama Pak Bagus Siswanto tadi ya Pak, karena sama-sama pendekatan kepada orang tua tuh bagaimana, terus sama-sama satu pemikirannya itu bagaimana ya, kayaknya dia nyambung sama Pak Bagus tadi pertanyaannya. Jadi intinya guru itu sebagai fasilitator dan gimana caranya guru itu bisa
meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar dan juga kreativitasnya. Jadi semangat siswa dalam belajar itu harus digali dulu gimana caranya sih gitu. Seperti yang tadi Pak Bagus bilang ya, bahwa how to teach-nya itu, how to teach kan berarti caranya meningkatkan minat siswa itu untuk belajar. Kalau misalnya sudah minat kan otomatis dia pengen tahu, habis pengen tahu mungkin pembelajaran yang kita terapkan akan tersampaikan dengan 100% itu tadi ya Pak Bagus ya. Ya. Pak Bagus dan Pak Sugeng, menurut saya untuk materi bagaimana cara menjadi guru yang profesional ini cukup ya Pak ya. Habis itu kita mendingan ke ini aja proses keakmian ini aja ya Pak ya. Gimana Pak? Buat besok tuh ngapain, terus next-nya ngapain gitu daripada materi lagi. Materi hari ini memang hanya itu Ibu, jadi setiap sesi kan materinya satu. Mungkin setelah itu kita tadi kan sudah diskusi. Mungkin nanti ada hal lagi yang mungkin dibahas oleh teman-teman yang mau ditanyakan terkait dengan persiapan besok kita luring. Ya, monggo nanti teman-teman mau bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan. Hanya saya ingin menambahkan sedikit tadi terkait dengan pertanyaan Pak Saifuddin tadi ya. Saya sepakat dengan yang Pak sampaikan Pak Bagus tadi bahwa memang betul manakala saat kita ini sedang bimtek memang sangat luar biasa, sepertinya seolah-olah ini besok kita akan mau lari ya, tapi begitu nanti sampai di madrasah kita akan kehilangan semangat lagi. Saya sepakat dengan Pak Bagus tadi bagaimana kita membentuk sebuah komunitas pembelajaran di madrasah kita. Jadi ini menjadi bagian yang penting bahwa semangat itu harus tetap kita jaga. Bagaimana caranya tadi ya tadi membentuk komunitas belajar. Ya mungkin ya kalau di tempat MTS kan ada MGMP ya. Ini di MP ada KKG seperti itu. Ini bisa. Kemudian saya mensoroti juga terkait dengan itu Pak Bagus. Selama ini memang peran pengawas kita Pak Bagus. Ya, ini mungkin yang belum bisa maksimal. Bagaimana pengawas itu kan seharusnya kan sebagai partner guru ya dalam pembelajaran. Namun sampai saat ini di madrasah kita terutama ya peran pengawas itu belum bisa maksimal untuk bisa membimbing guru, memantau guru bagaimana pembelajaran yang baik, bagaimana memonitor yang baik. Ini belum sampai ke situ. Selama ini pengawas hanya mohon maaf datang ketika ada ujian, ada monitoring pelaksanaan tes PTS dan sebagainya, belum menyentuh kepada ranah bagaimana mendampingi guru dalam proses pembelajarannya. Seperti itu. Ini mungkin tambahan saya Pak Saifuddin. Monggo nanti ke depan kita pengawas bisa bersinergi dengan kita sebagai guru sehingga proses pembelajaran itu betul-betul terkawal dengan baik. Nah, terima kasih. Itu Bu Ati yang perlu saya tambahkan terkait dengan materinya Pak Bagus. Sangat luar biasa sekali tadi Pak Bagus menyampaikan materinya dan saya salut dengan teman-teman yang responnya sangat positif sekali. Demikian Bu Ati, monggo dilanjutkan dengan hal yang lain yang mungkin kita mau persiapkan untuk kegiatan luringnya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Sugeng. Oke, saya ringkas sedikit tentang pembahasan hari ini. Tadi pembahasannya bagaimana cara menjadi guru yang profesional dengan menjawab pertanyaan teman-temannya, berarti kita harus melakukan pendekatan kepada orang tua salah satunya. Lalu adanya model pembelajaran BIMTEK ini biasanya membuat guru-guru pertama itu aktif atau semangat untuk menerapkan model-model pembelajaran yang baru. Tapi ternyata kalau misalnya sudah di sekolah, udah balik lagi ke madrasah, biasanya semangat itu turun. Nah, bagaimana caranya membuat komunitas belajar, tim teaching, peran pengawasan, walaupun itu bukan ranah kita, tapi kita membentuk tim teaching itu sendiri, lalu rencana dan strategis untuk menjadi profesional, membuat target dalam 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, dan rencana jangka panjang dan pendeknya tersebut. Lalu tadi bagaimana caranya pendekatan kepada orang tua, guru itu sebagai fasilitator, apa alat pemintar siswa, sudah dijawab kalau guru itu sebagai fasilitator, dan kita harus menerapkan pendekatan kepada orang tua, menyamakan persepsi kepada orang tua bahwa
guru bukan alat pemintar siswa, tapi guru hanya fasilitator bagaimana cara meningkatkan minat siswa dalam belajar. Sekian untuk materi guru profesional hari ini. Kita lanjut dengan alur yang akan kita laksanakan dalam 2 minggu ke depan ya Bapak Ibu. Banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. LMS-nya itu nggak ada daftar apa-apanya ya Bapak Ibu. Saya sudah coba cek salah satu akun peserta, ternyata memang tampilannya sepertinya di LMS itu belum ada apa-apanya. Jadi Bapak Ibu bukan tidak terdaftar. Kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk login, berarti Bapak Ibu sudah terdaftar. Namun memang dari LMS-nya sendiri belum ada programnya. Nanti kita akan konsultasikan kepada pihak LMS kapan. Ibu, izin, ya. Ibu Ati, izin, Iya. biar kita tidak salah dalam penyampaian. Baru saja saya recek Ibu, ternyata akunnya sudah ada Ibu dan sudah bisa diakses oleh teman-teman ya. Izin saya share dulu. Boleh biar teman-teman nggak bingung. Oke, boleh Pak. Soalnya tadi saya cek di salah satu peserta tidak ada apa-apanya gitu, cuma bisa login. Coba kalau Ya. Pak Umar. Siap. Oke, bisa kelihatan Ibu? Oke ya, saya keluar dulu dari akun lama saya. Saya coba keluar. Jadi teman-teman guru hebat yang hadir pada kesempatan hari ini lumayan banyak, 78 ya. Dikurangi 4 berarti tinggal 74, sudah lebih daripada 70%. Jadi Bapak Ibu silakan ini alamatnya ya. Kemudian Bapak Ibu masuk seperti ini. Bapak Ibu masuk di sini. Saya coba ambil contoh, ini akunnya salah satu dari teman ya. Masukkan emailnya. Didapat dari mana Bapak Ibu? Didapat dari yang link yang sudah pernah kami bagikan dulu ya. Ini tinggal di copy emailnya, di copy passwordnya, kemudian tempel di sini. Bapak Ibu silakan login seperti ini. Ternyata sudah ada Ibu, sudah diaktifkan. Ada yang sempat membaca beberapa persen, tapi kalau dilihat secara sepintas, memang kelihatannya belum ada. Tetapi Bapak Ibu jangan lihat di sininya ya. Bapak Ibu lihat di sininya, klik di kelasku ini. Bapak Ibu klik di kelasku sini, maka nanti akan muncul kelas BLT-nya ya. Ini silakan Bapak Ibu klik seperti ini. Ini sudah ada. Kita bisa lihat, tinggal klik. Maka sudah ada yang sampai ini 5%. Jadi Bapak Ibu nanti langsung masuk di akunnya. Kemudian silakan Bapak Ibu membaca step by step ya. Di sini materinya sangat banyak karena 4 literasi digabung menjadi 1. Ada literasi numerasi dengan pendahuluan, kemudian dasar teori. Semuanya Bapak Ibu klik satu-satu ya, seperti ini. Ini sudah dibaca masih 5%, 51% ya. 5%, 51% ini artinya masih seberapa persen, sedikit sekali. Bagi Bapak Ibu diharapkan nanti ketika hari Senin nanti, besok hari Kamis maksud kami, itu Bapak Ibu usahakan sudah membaca 50% ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai mengikuti kegiatan luringnya nanti selama 4 hari sampai hari Minggu, Bapak Ibu sedikit akan berfokus pada tugas mandirinya. Jadi Bapak Ibu silakan sebentar atau besok Bapak Ibu baca, ini banyak sekali, 4 literasi semuanya dimasukkan di sini Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan, tetapi Bapak Ibu tetap semangat dengan niatan yang ikhlas. Bapak Ibu mempelajarinya step by step dengan harapan ilmunya nanti bisa ditularkan kepada teman-teman yang belum sempat mengikuti BIMTEK ini. Jadi Bapak Ibu mari kita jaga niat kita bersyukur kita masuk di dalam peserta BIMTEK ini. Kemudian Bapak Ibu niatkan untuk belajar dan mau berbagi dengan teman-teman guru yang ada. Jadi alhamdulillah Ibu Ati sudah bisa. Nanti tinggal teman-teman silakan diklik sesuai urutannya. Kalau yang ini Bu Ati kayaknya ada keringanan. Jadi teman-teman bisa meloncat. Misalkan ini di poin 4. Teman-teman meloncat ke sini masih bisa baca. Beda dengan kemarin kita ya Bu Ati, Ibu Pak Bagus, Pak Sugeng, kita tidak bisa loncat begini. Ya, betul. Tetapi
Tetapi sekarang bisa loncat, Pak. Kelemahannya di yang baru ini bisa loncat. Jadi kita bisa loncat ke materi yang agak lebih tinggi sedikit bisa. Ini kelemahannya. Kalau yang kemarin Bapak Ibu kita nggak bisa loncat begini. Jadi kemarin itu kita diarahkan mulai urut step by step dari yang number 1 sampai number selanjutnya. Gangguan ya ini punyanya Pak Umar, mic-nya. Bukan Pak, tadi soalnya yang berisik itu akhirnya saya unmute semua. Saya mute semua. Oke. Pak Umar ini lagi saya ask to unmute sih. Pak Umar dengar nggak? Pak Umar? Ya, oke. Oke, ya Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sudah aktif ya, sudah bisa Bapak Ibu masuk login sesuai yang list yang kami bagi. Nanti listnya akan disurvei lagi oleh Pak Sugeng. Nanti ini bisa Pak, dalam bentuk list sudah saya sortir nih, yang list kita 35 sampai 37. Nanti saya share di grup ya. Dari teman-teman, siap Bapak. Dari teman-teman kemarin kan dari tunggu email nih dari panitia. Ternyata memang email panitia itu terbatas sekali, sehingga nanti ini password Bapak Ibu disampaikan lewat grup di grup di instruktur, nanti akan saya sortir nih, nanti saya bagikan di grup WA panjenengan. Mohon nanti bisa dicek email panjenengan, nanti dipakai untuk login, dan nanti passwordnya juga dipakai untuk login seperti itu. Ini sudah saya sortir nih Pak, nanti tinggal saya bagikan di grup aja. Terima kasih Pak Umar. Ya, siap Bapak. Itu alhamdulillah teman-teman, Bapak kita Pak Sugeng sudah mensortir sesuai dengan kelas kita ya, 35, 36, 37. Nanti insya Allah sebentar ini beliau akan bagi. Dan diusahakan malam ini semuanya login ya, karena nanti akan terbaca oleh pusat berapa persen Bapak Ibu yang sudah literasi secara mandiri ya. Jadi ini ketahuannya di sini Bapak Ibu, setiap materi nanti akan aja audit kompetensinya. Jadi Bapak Ibu silakan berliterasi dengan akunnya masing-masing ya. Jangan masuk dengan akunnya teman ya, karena nanti Bapak Ibu rugi. Bapak Ibu sudah baca capek-capek, Bapak Ibu akunnya masih persennya masih belum kelihatan. Jadi diperhatikan betul akunnya. Kalau bisa nanti langsung di-save Bapak Ibu ya. Di-save di laptopnya masing-masing agar ketika masuk lagi data Ibu sudah tersimpan secara otomatis di laptopnya masing-masing. Mungkin untuk sementara begitu Ibu Ati, kami kembalikan lagi nanti biar teman-teman mencoba setelah Pak Sugeng membagikannya. Pak Umar ya, terima kasih. Tapi jangan di stop share dulu, share screen lagi aja Pak. Siap. Ya, share screen aja Pak. Kayaknya tadi. Materinya bisa di-download nggak Bu? Materi tidak bisa di-download ya Pak, Bu. Jadi materinya hanya bisa ditonton saja atau dilihat di sana, tidak bisa di-download karena itu hak cipta. Kayaknya Bapak Ibu tadi yang tidak bisa login ke kelasku tadi, setelah login nggak ada kelasnya gitu ya Bu. Saya juga tadi seperti itu pas Pak Umar ngasih lihat, oh ternyata kelasku yang di atas itu harus dikliknya 2 kali, jangan sekali Pak Bu. Karena kalau sekali karena kalau sekali nggak kelihatan ternyata pas diklik 2 kali, iya Pak gitu. Saya tadi juga sama persis. Kliknya 2 kali baru nanti ada tuh persentasenya. Jadi harus diklik 2 kali ya. Karena banyak yang japri ke saya nggak bisa nih, nggak ada di situ, kelas tidak tersedia untuk saya, kelas tidak tersedia gitu. Ternyata pas saya cek memang kayak gitu Pak. Ternyata harus diklik kelaskunya 2 kali. Klik 2 kali ya Bapak Ibu. Baru nanti keluar dia presentasinya. Dan saya ingatkan sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau bisa sebelum ditonton yang di depan-depan atau di paling atas itu, jangan ngerjain soal dulu, karena soal tersebut diberikan untuk pemahaman materi. Jadi materinya dipelajari dulu, baru kita ke soal. Jangan soal dulu, baru pemahaman materi.
Karena kalau udah dapat nilainya kecil, itu hanya bisa diulang sekali atau 2 kali saja, tidak bisa diulang berkali-kali. Dan kalau soal tes, itu hanya sekali. Jadi kalau misalnya nilainya kecil, itu sangat-sangat merugikan kita. Ya Bapak Ibu, kenapa nanti di sertifikatnya nilai kita jadi kecil? Nah, sertifikat itu kan nanti bisa buat kenaikan pangkat, ya kan? Sayang sekali kalau nilai yang terpampang itu kecil ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk ngerjain soalnya benar-benar hati-hati, dibaca dulu materi-materi yang di atasnya, jangan kita loncat, karena kalau kita loncat ini merugikan kita sendiri. Seperti itu saja. Ada pertanyaan untuk LMS ini? Apa sudah betul. jelas? Nanti teman-teman yang tes terutama ya, mohon berhati-hati betul karena memang seperti berarti tadi sampaikan kesempatan mengulangi itu hanya maksimal 3 kali ya. Jadi mohon nanti bisa betul-betul belajar dulu biar hasilnya juga maksimal. Jadi pengalaman kami dulu, saya itu totalnya dapat 86. Mohon nanti teman-teman harus lebih dari saya, mestinya kan gitu nih. Untuk pendapatan nilainya itu kan untuk sosial budaya kan lebih mudah ya. Tapi ya kalau yang mungkin yang lainnya bukan sulit ya, tapi sosmed itu memang agak tidak terlalu rumit juga sih pengerjaannya sehingga banyak teman-teman yang nilainya tinggi ya, seperti itu. Demikian berarti. Terima kasih Pak Sugeng. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu nggak atau dicukupkan? Karena Baik, kasihan. mungkin ini buati. Iya, kenapa Bapak Pak? Ibu untuk absensinya mungkin di ini ya, jangan sampai lupa ngisi malam ini ya. Udah saya cek absensi, alhamdulillah 89 yang mengisi, hanya saja itu tadi di-share di grup WA ya. Bapak Ibu besok lagi tolong jangan di-share di grup WA ya, karena ini emang khusus yang ikut Zoom saja. Jadi yang tidak ikut Zoom mendingan jangan nge-share. Kalau misalnya share nanti bisa-bisa kami sebagai IP tidak memberikan lagi linknya nih, atau kita kurangkan yang menge-share itu ke WA gitu ya Bapak Ibu. Tolong jangan di-share. Karena di sini kan partisipannya 74. Kita IP 4. Berarti kan hanya 70 orang yang hadir, tapi di sini 89 yang hadir. Padahal kan hanya 70 orang gitu. Jadi jangan di-share di grup WA ya Bapak Ibu. Jangan dikasih tahu temennya yang tidak ikut Zoom. Biarkan saja yang tidak ikut Zoom tidak tahu gitu. Jadi saya tetap share. Tapi share-nya di WA, di grup, di Zoom tidak di WA. Besok lagi tolong jangan di WA, di share ya untuk absensinya. Ini penutupan absensinya saya share lagi, takut ada yang belum. Seperti itu saja, Bapak Ibu. Ada tambahan dari Pak Bagus, Pak Umar, atau Pak Sugeng? Oke, yang jelas kita mengedepan aspek kejujuran ya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu yang mungkin saja karena terhalang oleh sesuatu ya, bisa saja kita bicara sampai di grup, Pak saya nggak bisa ikut Zoom karena ini bukan, jangan karena Bapak Ibu nanti mohon maaf tidak ikut Zoom, nggak ada halangan apa-apa, Bapak Ibu mengisi presensi. Ini kan aspek kejujuran kita kan juga nanti kan integritas kita kan juga menjadi berkurang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, segala kegiatan yang Bapak Ibu lakukan ini sudah kami pantau dari awal. Saya diam-diam sini mencatat tadi Bapak Ibu yang aktif siapa, yang bertanya siapa, aspek-aspek penilaian kami pada kegiatan Bapak Ibu semuanya. Mohon nanti kerjasamanya dengan kami, kita saling bisa bekerjasama demi bagaimana baiknya. Ini Bu Ati yang perlu saya tambahkan. Mungkin ada yang lainnya, monggo terkait dengan persiapan luring. Seperti apa? Oh ya, saya lupa. Untuk NPWP ya Bapak Ibu, mohon diupayakan bisa punya nih NPWP karena ini berkaitan dengan nanti penghonoran Bapak Ibu terkait dengan pajak Bapak Ibu. Jadi nanti kan Bapak Ibu mendapatkan HR nih dari kegiatan ini, hariannya berapa, kemudian amputasinya berapa, nah itu kan nanti kan ada pajaknya. Pajak itu nanti masuk di NPWP Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak ada NPWP, mohon nanti upayakan bagaimana caranya. Ini tambahan, ini mungkin daripada saya lupa Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ati. Ya, terima kasih banyak Pak Sugeng infonya. Pak Bagus sama Pak Umar, apakah ada tambahan? Iya, saya kira tadi sudah disampaikan Bapak Ibu yang lain, termasuk Pak Sugeng dan Bu Ati, bahwa monggo Bapak Ibu kita manfaatkan BIMTEK ini semaksimal mungkin ya. Artinya dalam momen 2 minggu ini kita maksimalkan. Jadi kalau waktunya Zoom, monggo kita hadiri Zoom. Waktunya nanti ketika proses pembelajaran di luringnya, monggo kita maksimalkan di situ juga.
Karena banyak sekali Bapak Ibu guru yang lain itu tidak seberuntung Bapak Ibu. Ada banyak sekali Bapak Ibu yang ingin gabung dengan BIMTEK ini, tapi belum diberi kesempatan begitu ya bahasanya. Tapi panjenengan semua hari ini adalah Bapak Ibu guru yang hebat, dan salah satunya panjenengan juga beruntung, dan proses ini merupakan proses ini Bapak Ibu ya. Tujuannya untuk mengembangkan kita sebagai kapasitas sebagai guru, dan juga harapannya nanti ke pembelajarannya, dan itu tergantung panjenengan semua Bapak Ibu. Nanti keywordnya di panjenengan itu bomnya. Saya kira itu Bu Atika, sehingga nanti Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang temannya hari di malam ini belum bisa gabung, bisa diinformasikan, hingga nanti untuk kegiatan selanjutnya, kalau ada 90 peserta tadi yang disampaikan Bu Atika, mungkin di pertemuan Zoom atau online atau kegiatan-kegiatan selanjutnya juga bisa lengkap, kecuali memang ada beberapa uzur ya, mungkin sinyalnya kurang stabil atau mungkin ada gangguan yang lainnya. Saya kira itu Bu Atika melengkapi tadi yang disampaikan Bapak Ibu yang lain. Monggo, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Sugeng infonya. Pak Umar, apakah ada tambahan? Pak Umar? Ya, sedikit saja Bu Ati. Teman-teman, kita mempunyai moto bersama. Pengalaman kami kemarin waktu ikut IP di Hotel Claro. Jadi kita semuanya semangat ya, semangat belajar seperti yang dikatakan Pak Bagus. Tidak semuanya bisa ikut ya dalam kegiatan ini. Jadi kita harus punya semboyan, kita belajar sama-sama, kita meningkatkan skill sama-sama, kemudian kita ujian sama-sama, dan yang lebih penting lagi kita berharap ya Pak Bagus, Pak Sugeng, dan Ibu Ati, semua peserta yang alhamdulillah di grup ini kita 90 orang harusnya Pak Bagus, tapi alhamdulillah malah lebih nih. Ada 99 terbaru saya lihat ini jumlah total grup kita ini 99. Nah, jadi saya berharap ya, Bapak. Jadi teman-teman yang nanti yang mendapatkan sertifikat itu adalah teman-teman yang mempunyai akun ya. Sedangkan yang tidak mempunyai akun tidak apa-apa ikut belajar, tetapi nanti konsekuensinya Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan sertifikat karena sertifikat itu terbit berdasarkan akun di LMS ini. Dan yang terpenting lagi Bapak Ibu, kriteria penilaian kita sesuai dengan arahan Ibu Yuna, panitia pusat, hanya ada 3 Bapak Ibu, sangat sederhana, yaitu yang pertama adalah kognitif. Kognitif itu nilainya nanti diambil dari seberapa intensnya Bapak Ibu membaca literasi yang ada di LMS ini, dan bisa dibuktikan dengan mengikuti setiap kali uji kompetensi. Dan itulah penilaian daripada yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lihat, perhatikan kognitifnya itu nilainya diambil dari sini. Bapak Ibu sejauh mana berliterasi di LMS ini dan seberapa jauh Bapak Ibu menjawab uji kompetensi yang diberikan. Itulah penilaian langsung dari aplikasi ini, itu langsung mutlak Bapak Ibu. Sedangkan untuk penilaian kedua yaitu psikomotorik, itu nanti dilihat daripada ketika kita kegiatan luring nanti di Hotel Aziza, kalau nggak salah ya Ibu Ati, Pak Bagus, Pak Sugeng, kita di Hotel Aziza nanti itu psikomotoriknya dilihat Bapak Ibu. Entah itu tugas nanti mengenai literasi masing-masing, entah itu tugas nanti membuat video, ataukah nanti membuat skrip video, itu penilaian kedua Bapak Ibu ya. Jadi harus ada gambaran penilaian kedua nanti, yaitu nanti psikomotoriknya di kegiatan luring kita nanti, yaitu baik membuat video ataupun skrip teks, kemudian keterampilan literasi 4 ini ya. Terus yang kalah penting tadi sudah disinggung Pak Bagus, penilaian afektifnya itu dilihat dari keaktifan Bapak Ibu. Tadi Pak Saifuddin sudah mendapatkan poin karena beliau sudah aktif. Ada Ibu Enda sudah aktif bertanya, sudah aktif mengungkapkan unek-uneknya, pertanyaannya. Itu juga merupakan penilaian Bapak Ibu ya. Jadi nanti mohon kita semangat belajar, semangat meningkatkan skill kita dalam AKMI ini. Kemudian kita semangat belajar nanti ujian sama-sama, dan berharap 90 peserta ini dari kelas 35, kelas 36, dan 37, berharap semuanya bisa lulus dan bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman Satmingkal masing-masing. Syukur-syukur seperti Pak Saifuddin tadi sudah membuat komunitas
antar MGMP-nya itu akan lebih bernilai lebih lagi. Jadi mungkin itu Bu Ati sekedar mengingatkan agar teman-teman semangat nanti selama mengikuti 14 hari ke depan. Kita sudah dipotong 2 hari, berarti tinggal 12 hari lagi Bapak Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan, minum vitamin jika perlu ya, banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh Pak Bagus, Pak Sugeng, Ibu Ati, dan instruktur lainnya. Begitu Bu Ati, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut Bu Ati. Oke. Makasih Pak Umar. Ada pertanyaan nih Pak. Kalau datang ke lokasi hotel pakai kendaraan pribadi, bagaimana SPJ-nya? Kemarin nanti ibu. monggo Pak Sugeng. dihitung Bu. Enggak ya. Pengalaman saya kan kemarin juga pakai mobil pribadi nih pas saya ke bandara. Nah, saya menghitungnya dengan apa itu BBM Bapak Ibu. Mohon nanti BBM-nya kalau panjenengan isi di BBM minta apa itu kwitansinya ya, struknya itu kan ada nanti. Jangan lupa pakai nopolnya, nomor polisinya dicantumkan di situ. Jadi ini pengalaman saya dulu seperti itu. Mohon nanti kalau Bapak Ibu naik Grab atau mungkin apa segala macam bentuk kwitansi Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu silahkan dikumpulkan semua, nanti kita akan tukarkan di sana. Nah, itu kalau pakai kendaraan pribadi, jadi uang panjenengan bensin, BBM-nya itu panjenengan mintakan di apa kwitansinya atau struknya ngaten. Mungkin ada yang lain yang mau nambahkan. Terima kasih, itu pengalaman saya pribadi dulu pas saya ke Jakarta kemarin seperti itu. Oke, monggo. Ya, terima kasih Pak Sugeng untuk penjelasannya. Jadi dari isi bensin itu minta struknya ya Bapak Ibu dengan nomor polisinya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih senang naik Grab aja karena udah jelas di situ ada struknya. Tapi kalau memang mau membawa kendaraan pribadi silakan. Berarti nanti kalau isi bensin atau tol, ada tolnya itu kalau misalnya pakai e-tol kan biasanya dia juga ada tombol buat struknya itu mau cetak struk atau enggak, silakan ditulis di situ. Jadi BBM sama struk tol biasanya. Nah, biasanya itu ada tombolnya mau di print atau tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kamar kecuali gini Bu. Kecuali yang rumahnya dekat dengan hotel dan kaki itu nggak ada jalannya itu. Oh iya, kecuali seperti itu benar. Dan satu lagi, tadi apa ya saya mau ngomongnya? Oh udah itu dulu lah, saya lupa mau ngomong apa tadi. Pokoknya kalau mau pakai e-tol, berarti nanti print aja tolnya. Oh ya, kamar hotel. Kamar hotel itu pesertanya berdua ya Bapak Ibu, bukan sendiri. Jadi kalau instruktur, kamar hotelnya sendiri. Jadi satu hotel satu orang. Tapi kalau misalnya peserta itu satu kamar itu diisi oleh 2 orang ya Bapak Ibu. Jadi jangan bawa keluarga karena berdua gitu. Seperti itu aja. Ada lagi pertanyaan dari peserta untuk alur pembelajaran dan alur AKMI ini selama luring ya. Pak Bu, untuk check-in hotel itu jam berapa, Bu? Check-in itu jam 2. Tapi Bapak Ibu 12, boleh Bu. stand. Oh, 12 sudah bisa ya, Pak? Ya, Udah 12, standby. ya. Standby jam 12 sudah bisa di hotel itu. Cuma nanti pembagian kuncinya itu balik lagi ke panitia ya, Bapak Ibu nanti bilang aja dari Kemenak, AKMI gitu. Biasanya pihak hotel sudah tahu. Tapi nanti keterbukaannya jam 4. Ada lagi? Cukup ya, Bapak Ibu? Cukup ya, Pak? Pak Sugeng, Pak Bagus, Pak Umar, sepertinya cukup ya. Sudah malam juga, kasihan Pak Umar di sana jam 10 malam ya, Pak Umar. Iya, jam 10 malam. Cukup saya kira. Iya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu peserta AKMI, Madrasah MI. Terima kasih juga atas antusiasnya belajar malam ini. Kita sama-sama belajar, walaupun kami sebagai instruktur, tapi kita juga sama-sama menjadi pendidik dan harus belajar terus-menerus kepada Bapak Ibu. Oke, dicukupkan aja ya Bapak Ibu. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Bapak Ibu boleh live. Besok gimana Pak? Besok alurnya gimana? Apakah tidak ada Zoom? Apa ada Zoom tetap untuk persiapan besok Pak? Bapak kalau boleh usul Ibu Ati, kalau boleh usul ini kan besok
teman-teman kan punya waktu 1 hari nih. Jadi teman-teman manfaatkan untuk membuka LMS saya. Usahakan sudah dibaca semua, minimal sudah 50% ke atas ya. Biar nanti ketika luringnya itu ada interaksi lebih aktif lagi. Mungkin begitu ya Pak Bagus, Pak Sugeng. Ya, Berarti Pak. besok ada ini nggak Pak? Takutnya nanti kayak Pak Umar, besok Pak Umar diumumkan gimana? di grup aja ya besok ya. Oh gitu. Besok nanti untuk besok alurnya bagaimana nanti kita umumkan di grup ya. Apakah ada Zoom, apakah hanya LMS aja? Karena Pak Umar juga belum OTW nih ya ke Solo ya terbangnya. Jadi kita lihat besok aja. Besok insya Allah saya OTW teman-teman ya. Karena di penerbangan di Merauke hanya 1 kali. Jadi kalau berangkat hari Kamis otomatis saya ketinggalan. Jadi saya siasati berangkat besok itu pun harus stay di bandara, nunggu sampai pagi baru berangkat lagi. Jadi Pak Sugeng nggak jadi, Pak Sugeng nggak itu langsung Pak Sugeng. Oke, baik. Ada pertanyaan satu lagi ya. Ini dijawab di sini aja. NPWP atas nama suami bisa? Tidak bisa ya, Ibu Bapak nggak bisa. Jadi NPWP-nya atas nama sendiri masing-masing. Karena dipotong pajaknya kan perorangan. Kalau itu nanti mungkin bisa kita selesaikan dulu Bu ke Bu Yuna bagaimana kalau pakai NPWP suami. Karena kemarin informasinya pakai NPWP madrasah lembaga juga boleh. Oh gitu. Nanti lebih lanjutnya nanti kita informasikan dulu ke Bu Yuna bagaimana tentang NPWP. Bisa nggak pakai suaminya atau pakai lembaga gitu. Itu nggih nanti saya konsultasikan ke Bu Yuna dulu terkait dengan itu karena beliau kan tahu persis boleh atau tidaknya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng atas informasinya. Kami cukupkan ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Semoga besok semakin semangat lagi. Jaga kesehatan selalu agar kita bisa bertemu di Luring di Solo, Hotel Aziza. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak semangat Ibu. Bapak Ibu ya. Semangat istirahat Bapak Ibu, jaga kesehatan. Ini musim penghujan, monggo bisa mengatur waktu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di Hotel Solo nih, insya Allah. Ya, jangan dianggap ini beban Bapak Ibu, sesuatu yang berat itu kalau tidak dikerjakan akan terasa ringan Bapak Ibu ya. Ya, menurut tugas di rumah sudah selesai semua, dan tidak kepikiran nanti di hotel mikirnya rumahan gitu. Betul. Suami atau istri tinggal dulu nggih, nggak usah dibawa ke hotel. Iya, 4 hari cuma sebentar nggak Pak Sugeng? Iya betul. Oke, boleh live ya Bapak Ibu ya? Boleh, ya? Boleh, silakan. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Ibu. Sama-sama Bapak Ibu. Pak Bagus, saya tutup roomnya ya, Ibu Ati, Pak Sugeng, teman-teman, izin rehat dulu. Pak. Ya, terima kasih banyak Terima kasih ya, Pak Umar. Pak Umar, terima kasih ya atas fasilitasnya. Siap Bapak, sami-sami. Terima kasih semuanya. Rekodnya Pak, jangan lupa Pak. Siap, kalau tutup niki.